Pukul 1 dini hari di sebuah apartemen sempit di kawasan perumahan Anrun, Kingi, Hong Kong, seorang suami tega mencengkram dan membungkam mulut istrinya hingga tewas. Parahnya hal itu ia lakukan di ruangan yang sama di mana anak-anak mereka mau tak mau harus menyaksikan kejadian naas tersebut. Namun para bocah itu tentu tak dapat berbuat apa-apa ketika melihat sang ibu secara perlahan kehabisan nafas. Setelah semuanya usai, seketika ruangan itu pun mendadak sunyi. Lantas apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat seorang ayah tega melakukan hal sekeji itu di hadapan anak-anaknya? Wanita ini bernama Chai Mali atau biasa dipanggil Chai. Ia lahir tahun 1968 di sebuah keluarga dengan kondisi ekonomi yang bisa dibilang sangat pas-pasan di Hong Kong. Demi menghidupi Chai dan ketiga saudaranya, kedua orang tuanya harus bekerja ekstra keras setiap harinya. Namun ketika Chai beranjak remaja, ia mulai menunjukkan sikap-sikap pemberontakannya. Chai remaja kini tak lagi menjadi anak yang pengertian dan penurut seperti dulu. Ia tak lagi betah merasakan hidup sederhana yang harus banyak menahan apa yang ia inginkan. Di usianya yang masih sangat muda, Chai mulai jatuh cinta pada seorang pria. Karena gejolak masa muda yang masih begitu membara, Chai pada akhirnya hamil di luar nikah dengan pria tersebut. Di tahun itu sekitar tahun 80-an, hamil di luar nikah adalah suatu hal yang masih sangat tabu. Oleh karenanya demi menjaga nama baik keluarga, keduanya pun menikah. Tak lama setelahnya Chai pun melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Luo. Namun karena keduanya menikah bukan karena landasan cinta yang matang, pada akhirnya pernikahan mereka pun kandas dan hak asuh putrinya jatuh ke tangan sang mantan suami. Sebagai seorang ibu, apalagi Luo adalah anak pertamanya, tentu Chai merasa sangat kehilangan dan terluka. Tapi luka Chai itu perlahan hilang ketika ia mulai menjalin hubungan baru dengan seorang pria yang memiliki profesi sebagai pedagang. Dari luar pria itu terlihat dewasa dan juga mapan. Karena merasa ada kecocokan, keduanya memutuskan untuk menikah. Di tahun 1991, putri kedua Chai dari suami keduanya pun lahir. Ia diberi nama Zhao. Sesaat kehidupan rumah tangga Chai itu terasa seperti akan baik-baik saja. Namun hal tersebut ternyata salah. Tanpa diketahui oleh Chai, suami keduanya itu ternyata adalah seorang penjudi yang juga doyan selingkuh. Karena tak mau pernikahannya kembali berakhir dengan perceraian, Chai berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan hubungannya. Ia menangis dan memohon pada sang suami untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu. Bahkan, Chai sampai rela menguras tabungannya sendiri demi melunasi hutang judi sang suami. Namun semua itu pada akhirnya tak mengubah apapun. Chai yang sudah lelah berjuang sendiri pun akhirnya mulai mati rasa. Hingga pada akhirnya pernikahan keduanya itu berakhir dengan perceraian. Bedanya kali ini Chai tak mau menyerah soal anak. Ia berjuang untuk mendapatkan hak asuh penuh atas anak keduanya itu dan upayanya pada akhirnya berhasil. Kini Zhao pun tinggal bersama Chai. Kembali gagal membina rumah tangga tentu bukan hal yang mudah bagi Chai. Apalagi sekarang ia juga harus membesarkan Zhao sendirian. Hari demi hari tekanan finansial sebagai orang tua tunggal semakin membuat Chai terjepit. Ia sadar gaji dari pekerjaan biasa tidak akan pernah cukup untuk menghidupi putri kecilnya. Terdesak oleh kebutuhan ekonomi, Chai akhirnya mengambil keputusan nekat untuk terjun ke dunia malam. Berkat parasnya yang menawan, karirnya melesat hingga ia dipercaya menjadi kepala pelayan di sebuah klub malam dengan nama panggung Ain. Wajah Chai yang cantik itu disebut-sebut mirip mantan kandidat Miss Hong Kong yang bernama Lu Xiaoling.
Chai seakan menjadi sosok yang begitu bersinar di antara gemerlap dunia malam. Bekerja di klub malam tentu mau tak mau membuat Chai harus bertemu dengan berbagai pria dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saat itu di tahun 1996, ia bertemu dengan pria bernama Zhen. Zhen sendiri bisa dikatakan bukan pria yang mencolok ataupun kaya raya. Ia diketahui masih tinggal bersama ibunya di kawasan Ngau Tau Kok dan memiliki profesi sebagai kurir di sebuah perusahaan kargo. Pendidikan Zhen juga tidak tinggi, tapi ia memang dikenal sebagai pria yang jujur dan juga rajin. Malam itu ia datang ke klub malam untuk melepas penat setelah pulang kerja. Zhen tak menyangka kalau di sana ia malah bertemu dengan seorang wanita yang akan mengubah hidupnya. Dan wanita itu adalah Chai. Sejak pertama kali berkenalan, kecantikan Chai seakan langsung menghipnotis Zhen. Ia mulai rutin datang ke klub malam itu setiap hari demi bisa bertemu dengan Chai. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Dan demi menunjukkan keseriusannya, Zhen tak peduli dengan status Chai yang merupakan janda 2 anak dari 2 pernikahan. Sebagai pembuktian atas ketulusannya itu, Zhen berniat untuk mengeluarkan Chai dari pekerjaannya di klub malam tersebut dengan membayar uang sekitar 68 juta rupiah. Setelah melewati masa pembuktian itu, pada akhirnya Zhen dan Chai pun menikah di tahun 1998. Pernikahan itu berjalan dengan baik dan lancar. Tak lama kemudian, mereka pun dikaruniai seorang putra di tahun 1998 dan 2 tahun kemudian Chai kembali melahirkan seorang putri. Pernikahan Chai dan Zhen nampaknya berjalan dengan baik. Beberapa tahun masa pernikahan, Zhen sangat berusaha untuk bisa terus menepati janjinya kepada Chai untuk bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Namun tekanan ekonomi rupanya sedikit demi sedikit membuat Zhen kewalahan. Seperti kita tahu, biaya hidup 3 orang anak tidaklah murah. Apalagi Zhen adalah satu-satunya orang yang bekerja. Ketika ia masih belum menikah, gajinya bisa terbilang cukup. Ia pun bahkan masih bisa menabung demi masa depannya. Namun sekarang ia harus menghidupi 3 orang anak dan Chai. Oleh karena seluruh uang gajinya dipergunakan untuk biaya hidup, Zhen dan keluarga harus cukup dengan tinggal di rumah petak yang sangat kecil. Mereka kini tinggal di unit sempit di kawasan Qinyi. Saking sempitnya, ruang tamu unit itu sampai harus dipasang ranjang susun. Zhen dan Chai tidur di ranjang atas, sedangkan 3 anak berbagi ranjang lainnya. Bisa dibilang rumah itu sudah tak layak untuk menampung 5 orang. Dan seperti itulah mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Yang membuat beban Zhen semakin berat adalah di tahun itu krisis ekonomi parah sedang melanda Hong Kong. Terlebih perusahaan tempat Zhen bekerja terkena dampak krisis tersebut yang membuat perusahaan mau tak mau harus menurunkan gaji semua pegawainya. Akan tetapi meski dalam kondisi ekonomi yang demikian, Chai nampaknya tidak merasa perlu untuk lebih mengencangkan ikat pinggang. Chai yang dulunya berhasil keluar dari dunia malam ternyata tidak bisa lepas dari gaya hidup lamanya itu. Ia mulai kecanduan judi yang membuat hutangnya menumpuk hingga mencapai 340 juta rupiah. Karena tak sanggup melihat keluarga diteror penagih hutang, Zhen nekat meminjam uang ke perusahaan keuangan demi melunasi hutang sang istri. Namun keputusan itu menjadi bom waktu. Karena gajinya yang turun drastis, Zhen pun tak sanggup membayar cicilan hutang yang sudah menggunung itu. Hingga akhirnya di tahun 2002, pengadilan resmi menyatakan Zhen pailit atau bangkrut. Momen itu seakan langsung menghancurkan Zhen begitu dalam. Namun tak lama kemudian, Chai membawa berita yang bisa dibilang baik.
Ia mendengar dari tetangga bahwa ada program bantuan sosial dari pemerintah Hong Kong yang dikenal dengan skema jaminan sosial terpadu atau CSSA. Singkatnya, jika seorang ibu tunggal mendaftarkan diri dengan anak-anaknya, ia berhak mendapat bantuan uang sebesar 13 juta rupiah tiap bulannya dari pemerintah. Angka tersebut tentu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan dasar, apalagi dengan situasi Jen sekarang. Di titik itulah pikiran liar mulai melintas di dalam benak Chai. Demi mendapatkan bantuan tersebut, Chai mengusulkan agar ia dan Jen pura-pura bercerai. Awalnya Jen terlihat ragu dan tak nyaman dengan ide tersebut. Akan tetapi ketika Jen melihat anak-anaknya yang masih kecil dan tagihan yang terus menumpuk, ia pun akhirnya setuju. Tak menunda banyak waktu, akhirnya Jen dan Chai mengurus proses perceraian. Setelah resmi bercerai, Chai berhasil mendaftarkan dirinya sebagai seorang ibu tunggal dan mulai menerima bantuan 13 juta rupiah tiap bulannya. Sampai titik ini setidaknya rencana itu berhasil. Namun secara bersamaan ada sesuatu yang juga ikut berubah. Dengan statusnya yang secara hukum memang single, Chai mulai merasakan hal yang tak pernah ia sangka. Meski awalnya semua ini hanya sandiwara, namun perceraiannya dengan Jen itu terasa seperti pembebasan dari belenggu yang sudah lama membuatnya sesak. Ia kini tak perlu harus memaksakan diri untuk tetap menikah demi untuk bertahan hidup, karena pemerintah sudah memberikannya jatah uang bulanan. Oleh karena itulah, tanpa disadari dari waktu ke waktu, secara emosional, Chai mulai menjauh dari Jen meski keduanya masih tinggal satu atap. Lalu di awal tahun 2004, sebuah plot twist yang ironis terjadi. Zhao, putri Chai yang sudah menginjak usia remaja, pada suatu hari membawa kekasihnya yang bernama Lai ke rumah. Pemuda berusia 19 tahun itu awalnya sering berkunjung sebagai pacar sang anak. Ia bahkan dipanggil kakak Lai oleh adik-adik Zhao. Namun lambat laun batasan itu mulai kabur. Lai adalah pemuda yang energik, periang, pandai, serta berparas manis. Setiap berkunjung, Lai sering membantu pekerjaan rumah. Ia membuat Chai merasa dilihat, diperhatikan, dan diperlakukan seperti wanita yang masih muda. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari Jen yang semakin lelah dan layu. Seiring berjalannya waktu, kedekatan itu berubah menjadi hubungan asmara antara Chai dan Lai. Keduanya kerap saling memberikan perhatian yang tidak wajar, walau mereka terpaut usia 16 tahun. Hingga sampai bulan Juli tahun 2004, Chai dan Lai semakin terang-terangan dengan hubungan mereka. Kini Lai bahkan berani berbaring di atas ranjang yang selama ini menjadi tempat tidur Jen dan Chai. Ia juga mandi di kamar mandi yang sama, seolah itu rumahnya sendiri. Sedangkan Jen, ia kini hanya bisa terdiam tanpa suara, seolah menjadi penonton di sebuah sinetron yang sedang tayang. Entah karena rasa terpaksa atau karena ia sudah tak mampu lagi menunjukkan taringnya untuk menjaga keutuhan rumah tangganya yang mungkin tak ia sadari sedari awal sudah hancur. Jen adalah pria yang sudah melunasi hutang Chai 2 kali. Jen juga yang mau menikahi Chai ketika semua orang mungkin sudah menghakimi wanita itu. Dan kini, Jen harus menonton pria yang usianya jauh lebih muda darinya merebut Chai begitu saja. Sebagai seorang pria tentu amarah semakin menumpuk. Di sisi lain, bagi putri Chai, Zhao, pengkhianatan ini adalah sebuah pukulan mental yang berat. Ia tak pernah membayangkan kalau ibu kandungnya sendiri yang merebut sang kekasih. Di dalam rumah yang sangat sempit itu, Zhao tidak tinggal diam. Ia beberapa kali mengkonfrontasi sang ibu, namun Chai tetap acuh. Memang benar di usianya yang masih remaja, Zhao tak punya kuasa apapun. Karena keegoisan Chai yang tetap nekat mempertahankan pemuda itu, Zhao akhirnya terpaksa mengalah dan memutus hubungan asmaranya dengan Lai. Ironisnya, setelah mereka putus, Lai tidak pergi.
ia justru semakin leluasa menggeser posisinya dari yang semula datang sebagai pacar sang anak, kini resmi naik takhta menjadi selingkuhan sang ibu di bawah atap rumah yang sama. Jean, sang ayah tiri, sebenarnya juga tidak tinggal diam dengan hal itu. Ia sudah berkali-kali meminta Chai untuk memutuskan hubungannya dengan Lai, namun Chai selalu mengabaikannya. Yang lebih parahnya lagi, Chai justru meminta Jean untuk pergi dari rumah itu dengan alasan mereka sudah resmi bercerai. Sementara menurut Jean, Chai tak bisa mengusirnya begitu saja karena seperti yang sudah mereka sepakati, perceraian mereka itu hanya sandiwara dan Jean masih bagian dari keluarga itu. Alhasil pertengkaran itu pun akhirnya tak membuahkan keputusan apa-apa. Di tanggal 18 Agustus tahun 2004, Chai dan anak-anaknya beserta Lai baru saja pulang dari liburan di Cina. Mereka masuk ke rumah bersama seperti sebuah keluarga baru yang tidak membutuhkan Jean. Dan disitulah Jean tak lagi dapat menahan amarahnya. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, Jean langsung memukul Lai hingga jatuh. Lucunya, Chai malah pasang badan untuk melindungi Lai, bahkan membalas dengan memukuli Jean. Di tengah suasana yang kacau itu, anak-anak Chai dan Jean menangis, berharap kedua orang tuanya akan berhenti saling pukul. Namun nampaknya tangisan sang anak tak juga bisa menghentikan langkah Jean yang sudah dalam kondisi emosi melihat Chai terus memukulinya demi Lai. Hingga akhirnya adu pukul itu berakhir di malam hari. Setelah insiden tersebut, Jean jatuh ke dalam keadaan yang lebih gelap. Kondisi mentalnya sudah tak lagi bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jean sering duduk diam di sudut sendirian dengan pandangan kosong. Ia sama sekali tak berbicara kecuali jika perlu. Sementara itu, Chai seolah tidak merasakan betapa tipis batas kesabaran dan toleransi Jean yang tersisa. Ia terus membawa Lai ke rumah itu dan terus menampilkan kemesraan di depan mata Jean. Hingga malam tanggal 10 September 2004 pun datang. Saat itu, Jean, Chai, beserta semua anak-anaknya sedang makan malam bersama di sebuah restoran. Tak beberapa lama kemudian, Jean mengatakan ia akan pulang lebih awal karena tak enak badan. Sementara Chai dan anak-anaknya masih berada di restoran. Sesampainya Jean di rumah, ia hanya bisa berbaring di ranjang dengan mata terbuka. Pikirannya campur aduk, jantungnya berdetak begitu kencang saat mengingat perlakuan Chai kepadanya. Ketika Chai akhirnya pulang bersama anak-anak, wanita itu memilih untuk mengabaikan Jean begitu saja. Hal itu bukan tanpa alasan. Ternyata saat itu, Chai membereskan tasnya dan bersiap pergi untuk menemui Lai. Tentu Jean emosi dan meminta Chai untuk tidak pergi. Namun Chai tetap menolak. Alhasil pertengkaran pun terjadi. Jean berusaha menahan diri, bahkan meminta Chai untuk tidak berteriak agar anak-anak mereka tidak ketakutan. Namun teriakan Chai justru semakin keras. Dalam teriakan itu, Chai benar-benar merendahkan Jean dengan menyebutnya sebagai pria gagal. Ia juga mengatakan kalau Lai adalah pria yang jauh lebih baik dari Jean dari segala sisi. Chai lalu mengungkit tentang bagaimana bantuan sosial yang ia dapatkan dari pemerintahlah yang menyelamatkan mereka, dan bukan Jean. Kalau bukan karena upayanya meminta bantuan pemerintah itu, keluarga mereka pasti sudah hancur dari dulu. Setiap kata yang keluar dari mulut Chai itu seperti pisau yang menusuk hati Jean, hingga akhirnya amarah itu pecah. Jean mencoba membungkam mulut Chai dengan tangannya. Awalnya ia berniat untuk membuat Chai terdiam, namun ketika melihat Chai begitu tersiksa, seolah membuat Jean merasakan sebuah euforia yang membuatnya tak memiliki batas kesadaran untuk berhenti.
Kala itu seolah Jean bisa melampiaskan luka yang selama ini ia pendam. Hingga tak terasa 5 menit pun berlalu dan ketika sadar, Chai sudah lemas tak bergerak. Matanya melotot dan dari sudut bibirnya mengalir darah. Jean lalu duduk mematung. Tubuhnya gemetar seperti orang yang baru sadar bahwa ia baru saja melewati batas. Jean lalu mengangkat tubuh Chai dan ia baringkan di atas ranjang. Jean lalu menyelimuti tubuh Chai dengan hati-hati seolah tak terjadi apa-apa. Kemudian ia menatap anak-anaknya yang masih kecil yang terbangun dan menyaksikan momen-momen mengerikan tersebut dari atas ranjang bertingkat mereka. Sambil menangis, Jean memeluk anak-anaknya itu seraya mengutarakan permintaan maafnya. Setelah itu dengan tangan gemetar dan pikiran yang kacau, Jean lalu membawa anak-anaknya yang ada di rumah itu pergi ke rumah kakak kandungnya yang bernama Qiang. Di sanalah dengan suara bergetar, Jean mengaku telah membunuh Chai dan meminta tolong untuk melaporkannya ke polisi. Ketika petugas pemadam kebakaran dan polisi tiba di apartemen Chai, mereka mendapati pintu terkunci rapat. Saat pintu berhasil dijebol, Chai ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Tanggal 13 September tahun 2004, Jean akhirnya menjalani sidang pertamanya. Kasus tragis ini kemudian bergulir ke Pengadilan Tinggi Hong Kong pada Oktober tahun 2005. Jean yang saat itu berusia 37 tahun menolak dakwaan pembunuhan berencana. Ia hanya mengakui pembunuhan tanpa rencana atau manslaughter. Namun jaksa penuntut umum menolak pengakuan itu dan tetap menuntutnya atas pembunuhan berencana. Dalam persidangan, kesaksian yang paling menyayat hati datang dari Xuan, putra kandung Jean dan Chai yang masih baru berusia 6 tahun. Melalui rekaman video, anak sekecil itu menceritakan malam yang mengerikan di mana sang ayah membunuh ibunya. Ia bersaksi bahwa dalam kegelapan kamar mereka yang sempit, ia terbangun karena mendengar suara ibunya berteriak kesakitan. Ketika mengintip, Xuan melihat ayahnya sedang menindih, membungkam, dan mencekik leher ibunya di atas ranjang. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2005, setelah dewan juri yang terdiri dari 6 pria dan 1 wanita berunding, putusan akhirnya dijatuhkan. Hakim menyatakan Jean bersalah atas tindakan pembunuhan tanpa rencana. Ia dijatuhi vonis hukuman 9 tahun penjara. Keputusan itu diambil karena hakim mempertimbangkan latar belakang konflik antara Jean dan Chai serta Jean yang tak memiliki catatan kriminal sebelumnya, sikap kooperatif, dan menunjukkan penyesalan yang mendalam. Namun hakim juga memberikan catatan keras bahwa robekan pada jaringan lunak leher Chai membuktikan betapa besarnya luapan emosi dan kekuatan fisik yang digunakan oleh Jean pada malam kejadian. Karena berperilaku baik selama masa penahanan, Jean akhirnya mendapatkan remisi dan resmi dibebaskan lebih awal di tahun 2012 untuk kembali menata sisa hidupnya. Kisah ini begitu rumit. Semua orang di dalamnya membuat pilihan yang salah di waktu yang salah. Chai memilih jalan yang membawanya ke dalam pusaran ego yang tidak bisa ia kendalikan. Sedangkan Jean memilih amarah ketika seharusnya ia memilih untuk pergi. Dan anak-anak mereka yang masih kecil tak pernah punya pilihan. Mereka hanya di sana, terperangkap di dalam ruangan sempit dan harus menyaksikan serta menanggung trauma seumur hidup mereka. Pada akhirnya, anak-anak Chai dan Jean diasuh dan dirawat oleh keluarga dari ibu Chai. Apa pendapat kamu tentang kasus ini? Kalau kamu jadi Jean, apa yang bakalan kamu lakukan? Coba share di kolom komentar dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Bye.